Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perakitan PC dari awal sampai akhir. Komponen yang dibutuhkan untuk merakit PC yaitu sebagai berikut. Yang pertama, power supply adalah sebuah komponen yang digunakan untuk memasok atau menyediakan daya listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Yang kedua, motherboard adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung seperti pada PC atau Macintosh dan biasa disingkat dengan kata MOBO. Yang ketiga, prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem operasi komputer. Prosesor digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Yang keempat, heatsink adalah penukar panas pasif yang memindahkan panas yang dihasilkan oleh alat elektronik atau mekanik ke sebuah medium fluida yang sering kali berupa pendingin udara atau cair. Yang kelima, RAM. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, yaitu memori jangka pendek komputer atau laptop. Yang keenam adalah hard disk SATA. Hard disk SATA atau Serial Advanced Technology Attachment adalah versi interface terbaru dari ATA. Hard disk ini juga memiliki kecepatan tinggi karena ia memiliki kemampuan untuk mengurangi latensi atau delay. Yang ketujuh, fan casing, yaitu berfungsi membuang panas dan menggantinya dengan udara segar di dalam sistem. Kipas ini dirancang untuk ditempatkan pada motherboard atau hard drive. Ada sekitar 3-4 bilah kipas pada prosesor. Yang kedelapan, kabel SATA. Kabel SATA adalah sebuah antarmuka penyimpanan untuk menghubungkan host bus adapter untuk perangkat penyimpanan massal seperti hard disk drive dan optical drive. Berikutnya langkah-langkah merakit PC. Langkah yang pertama, siapkan casing terlebih dahulu. Kemudian pasang power supply pada tempat yang disediakan casing. Lalu pasang keempat baut power supply. Dan kencangkan baut tersebut menggunakan obeng. Kemudian siapkan motherboard. Letakkan motherboard di bidang yang rata. Lepas pengunci prosesor pada soket di motherboard. Kemudian angkat prosesor dan pasang prosesor pada soket yang telah disiapkan di motherboard. Sesuaikan segitiga yang ada pada prosesor dan segitiga yang ada pada soket di motherboard. Setelah prosesor terpasang, tutup dan kunci soket tersebut. Lanjut memasang heatsink di atas prosesor. Cek kembali apakah kaki heatsink sudah masuk pada lubang yang disediakan di motherboard. Setelah itu, kunci kaki heatsink. Kemudian putar pengunci heatsink agar heatsink ini tidak bergerak. Lalu buka pengunci memori RAM dan pasang memori RAM pada soket yang telah disediakan di motherboard. Sesuaikan sekat yang ada pada memori RAM dengan sekat yang ada pada motherboard. Tekan kedua ujung memori RAM secara bersamaan sampai pengunci memori RAM naik mengunci memori RAM. Kemudian pasang penutup back panel motherboard pada casing.
Dilanjutkan memasang motherboard pada casing. Sesuaikan back panel pada motherboard dan penutup back panel yang ada pada casing. Pasang semua baut motherboard, eratkan menggunakan obeng dengan hati-hati. Pasang harddisk pada tempat yang sudah disediakan di casing. Pasang kedua baut harddisk dan eratkan menggunakan obeng. Kemudian pasang DVD room lewat depan casing. Lalu pasang keempat baut DVD room dengan erat menggunakan obeng. Pemasangan fan casing dan cara pemasangannya bisa kita lihat pada video di atas. Selanjutnya, pasang konektor power 20 dan 24 pin pada motherboard. Fungsinya untuk memberikan tegangan pada motherboard dan pastikan posisi pemasangannya rapat. Pasang konektor power 4 pin pada prosesor. Fungsinya untuk memberikan tegangan pada prosesor dan pastikan juga pemasangannya rapat. Lanjutkan pemasangan konektor power untuk hard disk yang memiliki konektor SATA. Dan pasang juga konektor power pada DVD ROM yang memiliki konektor SATA. Kemudian sambungkan kabel power heatsink pada motherboard. Pasang konektor power untuk fan casing. Ini disambungkan langsung pada power supply yang memiliki 4 pin, namanya konektor Molex. Selanjutnya, pasang kabel SATA hard disk. Pasang di port SATA 1 pada motherboard. Dan ujungnya pasang di port SATA yang ada pada hard disk. Dilanjutkan dengan memasang kabel SATA DVD room. Untuk DVD room, pasang di port SATA 2. Selanjutnya, pemasangan kabel front panel. Nah, untuk cara pemasangannya bisa kita lihat video di atas secara detail tentang bagaimana cara pemasangan kabel front panel tersebut. Selanjutnya, rapikan semua kabel yang ada dalam casing agar tidak menghalangi putaran kipas prosesor. Dan cek kembali, pastikan semua pemasangan kabel itu rapat. Selanjutnya, pasang penutup casing dan pasang kedua baut pada casing. Setelah itu, berdirikan casing tersebut. Setelah itu, pasang keyboard sesuaikan dengan konektor keyboard yang digunakan. Dilanjutkan dengan memasang mouse pada motherboard. Sesuaikan dengan konektor yang digunakan ke PC panel dengan konektor pada mouse. Kemudian, pasang kabel VGA pada monitor. Dan dilanjutkan dengan memasang kabel power pada monitor. Sambungkan kabel VGA pada port VGA yang ada pada ke PC panel motherboard.
Yang terakhir, untuk video ini pasang kabel power untuk power supply. Kabel ini digunakan untuk menyambungkan komputer kita ke listrik, dan pastikan posisi pemasangan ini rapat.